Setelah kita menghitung UP yang tadi ya teman-teman, ya kan? Kita akan membedah asuransi unit link dan juga asuransi tradisional. Gimana sih polisnya dia? Nah, tapi sebelum kita masuk di sana teman-teman, aku kan udah janji sama kalian bakal bahas yang namanya BPJS, asuransi kantor dan juga asuransi swasta. Jadi kita lihat dulu nih di sini. Kalau kamu ngelihat asuransi kantor ya kan, dia tuh punya time limit teman-teman. Di mana time limitnya dia adalah selama kamu kerja di sana. Kalau BPJS gimana? BPJS itu hanya mengcover rumah sakitmu aja. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah tidak ada asuransi jiwa di sana. Jadi mau nggak mau harus kita mulai ngambil yang namanya asuransi jiwa ini. Yang khusus jiwa aja. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gini. Sel, kalau misalkan aku sudah punya asuransi kantor, aku sudah terlindungi BPJS. Pertanyaannya, apakah aku perlu yang namanya asuransi swasta lagi? Sudah pasti iya, asuransi jiwa tambahannya. Tapi apakah aku butuh asuransi kesehatan juga? Nih, kita akan namanya melakukan perjalanan dulu deh. Ya kan? Let's say kita bilang kamu kerja di sebuah corporate yang gede banget dan kamu punya asuransi yang luar biasa banget di sana. Tapi asuransi kantor itu akan melindungi kamu jika kamu ada di kantor itu. Atau kamu kerja di kantor itu. Gimana let's say kalau dibilang bahwa Mr. TU ya, tahu-tahu dia kena penyakit dan dia masuk di rumah sakit selama 1 bulan. Pasti dong yang namanya company ini consider buat cut off dia dari company. Kalau itu terjadi, gimana dengan asuransimu, ayo? Tidak ada perusahaan asuransi yang ingin menerima orang yang udah anggapannya ya sudah kena resiko ini. Jadi sekarang kalau misalkan seperti itu gimana dong? Atau let's say kita bilang Mr. TU ini kena cancer misalkan. Asuransi kantornya mungkin cover 1 kali. Tapi untuk 2, 3, 4 kalinya gimana? Ya, pertanyaannya aku kembalikan ke kamu nih. Seperti apa? Dan juga let's say kita bilang BPJS. BPJS of course tercover semua. Kemarin ada juga temanku yang kena COVID, di cover sama BPJS. Good? Nggak masalah. Tapi pertanyaannya sekarang, ada kelemahannya juga dong BPJS ini. Maksimal kamu cuma kelas 1, ya kan? Kamu ngantrinya panjang banget. Tidak ada prioritas di sana. Tapi kembali lagi, semua sesuaikan dengan yang namanya financial health kamu. Kalau misalkan kesehatan finansialmu belum sepenuh itu untuk kamu ngambil yang namanya asuransi swasta yang 3 ini, jawabannya adalah tahan dulu, nggak masalah. Kita bakal skip dulu dia. Kita akan pakai BPJS dan juga asuransi kantor. Tapi saranku adalah mulai tambah penghasilanmu supaya kamu bisa beli asuransi swasta yang lebih bagus lagi. Nah, itu tadi perbedaannya BPJS, asuransi kantor dan juga asuransi swasta. Sekarang aku kembalikan ke kamu lagi. Dan setelah ini kita akan membahas yang namanya membedah polis unit link. Dan juga kita akan membedah polis tradisional. Stay tune teman-teman. Terima kasih.